Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulai perkumpulan kita dengan pembacaan surat Yasin, tahlil, dan beberapa kaidah. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi sebab turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang kumpul, semua yang memakmurkan masjid, pondok, kita dulu, apa di sini? Majelis atau masjid yang kita tempati ini mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat dari kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sehat ditambah sehat, yang kurang rajin di dalam beribadah kepada Allah mudah-mudahan diberikan hidayah, taufik, dan istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang di dalam rumahnya memiliki permasalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan permasalahan tersebut. Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah, taat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keturunan yang dibanggakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, menjadi keturunan yang peduli kepada agama Islam, kepada ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua yang membaca Yasin ya diberikan keikhlasan dan dikabulkan apa yang menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan kita doakan juga kepada para jamaah haji yang sedang ya mulai perjalanannya atau sudah sampai ke tanah suci Makkah atau Madinah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, mendapatkan haji mabrur, tijar tabur, dan mudah-mudahan kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan bagian untuk bisa sampai ke tanah suci Makkah Madinah, ziarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin wa tahlil nudi thawaba ma qara'na ila hadrati habibika abdika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah sayyidina Abi Bakar, Umar, Uthman wa Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisha ar-Ridha wa zawj Rasulillah wal Hamzah wal Abbas jami'a sahabat Rasulillah wa ansari Rasulillah wal muhajirin wal mujahidin bisabilillah ajma'in, thumma ila hadrati sayyidina Muhajir Allah bin Isa wa ila hadrati sayyidina Bagi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila hadrati sayyidina Bagi Muqaddam Athani Abdurrahman bin Muhammad Asghar wa ila hadrati sayyidina Rabbana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami' rijalillah aina makan khusus Sayyidi Al-Walid Al-Habsari bin Abdullah bin Rashadri wa jami' man syaraba dari wa man dakharja min badri mu'allam ta'allam min badri wa ila hadrati al-habib Hasan bin Ahmad bin Hasan bin Tahir Bahar ajmi man syaraba al-ghadam darja min dar ghadam hadrati wa marjal bin hadrati Abi Muhammad al-Maliki wa zajati wa dirati wa talamidati wa hadrati sismal al-manasajid wa dirati wa talamidati wa ila hadrati kiyati wa mardi wa zajati wa dirati wa talamidati Allah parlahu warahmuhu ma ya'li darajatil jannah wa yanqawna bisrarim wa rimawum bidina dunia al-akhirah, thumma ila hadrati usulina wa usulikum ahmadina wa ahmadikum wa ahmadil muslimina amma wa ila hadrati Muhammad Rashid wa hadrati Haji Abdul Wahid usul ila hadrati Jaz dulu sering syukur wa hadrati Ajir wa hadrati Umi Ajaz sering ila hadrati Ahmad wa usulihim wa qurna sikina majma'in anna Allah wa rahmah wa syafara wa maghfirah wa yasaki
يسكنه الجنة يدفعن بأسرارهم ونوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى hadrati pada yang mewakafkan, yang memakmurkan, yang membangun masjid ini, mudah-mudahan Allah mampukan kehidupannya, Allah sejahterakan kehidupannya, dijauhkan dari Allah diberikan dari taufik al-hadin ya ta'ala kemana waslafun salih wa ala nidin Allah taj'ala jamana jaman marhum wa tabaraka ma'asunan ala nidin Allah taj'ibad nadullaha min wabusin mudaratan Allah narzuna istiqam mutu'ibu darba ala nidin Allah narzuna hisna al-hasim wa quwata madinat Allah tashfiya maridan ala nasakimana ala hadin niyat وعلى كمانا وأسرفنا الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد سيد المرسلين لا إله إلا الله محمد سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا سلام على المسلمين يا سلام سلم على المسلمين يا سلام سلم على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إليه أجمعين اللهم صل على سيدنا الفاتحة Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabiyul ali. Melanjutkan daripada karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menerangkan bahwa amal ladzi yajtahid fil a'mali shalihah fa ya'tamid 'alaiha fa huwa mu'jibun bi nafsihi jari'un 'ala rabbih wa rubbama yubtala liyastabina lahu 'ajzuhu wa 'adamu salahiyatihi li syai'in min as-salihat laula fadlullahi wa rahmatihi. Kama qala Allah Ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min 'ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa kita dituntut untuk melakukan amal ibadah karena memang sejatinya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran, dan kita wajib meyakini. Kalaulah kita tidak meyakini, maka kita terhitung na'udzubillah keluar dari agama Islam. Katanya Gusti Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya, katanya Gusti Allah, menciptakan makhluk kecuali untuk beribadah. Di sini Al-Habib Abdullah menyampaikan amal ladzi yajtahid fil a'mali shalihah. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal amalan saleh wa ya'tamid 'alaiha fa huwa mu'jibun bi nafsihi, dan dia beriktimad, ya, menyandarkan ataupun mengandalkan atas amalan solehnya, maka orang tersebut yang mengandalkan amalan-amalan soleh yang dia kerjakan adalah orang yang melakukan ujub. Jadi ala Rabbi, dia berani kepada Tuhannya, wa rubbama yubtala, barangkali dia akan diuji, ya, liyastabillahu ajzu, agar nampak lahu baginya ajzuh, kelemahannya, ya. Jadi tergantung orang-orang yang melakukan amal soleh lalu bersungguh-sungguh, akan tetapi yang disayangkan dia mengandalkan amalannya, maka orang tersebut terkadang bisa mendapatkan ujian. Wa adamu salahiyatihi,
dan tidak memiliki kepantasan li syai'in minas shalihat daripada sesuatu yang saleh. Laula fadlullahi, kalau bukan karena keutamaan dari Allah, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah. Karena Gusti Allah menyampaikan walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan keutamaan Allah terhadap kalian, rahmatuhu dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abada, ya, tidak akan suci, tidak akan bersih dari kalian satu orang pun, ya, abada, selamanya. Walakin Allah, akan tetapi Gusti Allah yuzaki man yasha, membersihkan orang yang Allah kehendaki. Jadi bukan berarti pakai sarung, pakai baju koko, kemudian pecian, atau dia pakai kerudung tutup aurat, bukan berarti dia orang yang paling hebat di dalam kesolehannya. Karena itu memang tuntutan yang perlu kita amalkan. Akan tetapi selain kita berikhtiar beribadah kepada Allah, kita harus bertawakal kepada Allah. Kama balaghana anna 'abidan, sebagaimana yang sampai kepada kami, kata beliau, di zaman dahulu kala, anna 'abidan, bahwasanya ada seorang hamba yang menyembah Allah 500 sana, 500 tahun. Jadi umurnya nggak kayak umur umat sekarang. Apalagi kalau umat sekarang ini yang dikonsumsi, masya Allah, ya, terdapat banyak mengandung kimia. Ya, umurnya jarang ada yang panjang, 50, 60, ya. Nah, paling hebat 70. Itu juga udah mungkin alhamdulillah sakit-sakitan. Ya. Kalau misalnya sehat, alhamdulillah. Ya. Kalau umat terdahulu, ya 500, 300, ya panjang-panjang. Jadi di zaman dahulu ada orang yang umurnya sampai 500 tahun, dia menyembah Allah. Fa'idakan yaumul qiyamah, ternyata pada hari kiamat dia berkata kepada Allah, ya yaqulullahu lahu, Allah berkata kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannata bi rahmati, kamu masuklah surga sebab rahmat Allah. Ternyata hambanya menjawab. Nah, ini dia tidak baik, ya, menjadi orang yang suka menjawab, kecuali memang perlu. Hambanya berkata, ya Rabb, bal bi'amali, saya gak pengen masuk ke surga itu dengan rahmatmu, melainkan dengan amalan ibadah saya yang 500 tahun. Katanya Gusti Allah, faya'murullahu bihi fayuhasab ala ni'matil basar. Maka Allah memerintahkan, ya, malaikat, ya, sebab hal tersebut untuk ditimbang atas nikmat mata saja. Ternyata batas taghrib, ya, maka nikmat mata menghabiskan jami'a ibadatihi, seluruh ibadah yang dia lakukan 500 tahun. Wa taqa indahu ni'amullah katsira, dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang belum dihitung. Faya'muru bihi ilan nar, kemudian Gusti Allah memerintahkan hamba yang minta masuk surga dengan amalnya ke dalam neraka. Fayaqul, kemudian dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, adkhilnil jannata bi rahmatik, masukkan saya ke surgamu dengan sebab rahmatmu. Faya'mur bihi ilaiha wa yuthni alaih wa yamdahu jalla wa ala. Qad dhahara annahu la budda min amrayn. Katanya dia setelah mau dimasukkan ke neraka langsung buru-buru berkata, ya Allah, tolong masukkan saya ke surgamu sebab rahmatmu. Makanya kita harus senantiasa di dalam doa-doa kita minta rahmatnya Allah, ya. Kemudian dikatakan bahwa setiap yang kita kerjakan itu akan nampak dua, ya. Laqad dhahara annahu la budda min amrayn. Jadi harus, ya, muncul, ya, dari dua perkara. Yang pertama apa? Islahul amal. Amal yang kita kerjakan harus baik. Jadi kalau kita mau surga,
Yang pertama adalah amal yang kita kerjakan harus baik. Yang kedua, ini baiknya tetap yang harus menurut syariat, bukan menurut kita, tapi menurut syariat. Yang kedua, al-i'timad 'ala Allah, mengandalkan ataupun berpegang teguh kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi dia harus betul-betul, ya Allah, tetap yang saya amalkan ini apa kata Gusti Allah. Bukan mentang-mentang kita ibadah harus masuk surga, tidak. Karena takutnya di dalam hati kita merasa menjadi orang yang lebih baik, kita ditakutkan menjadi orang yang lebih hebat daripada yang lain di dalam beribadah. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Gusti Allah. Kemudian para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Ulama senantiasa mengingatkan kepada kita tentang bulan-bulan yang penting untuk kita ambil kesempatannya. Kenapa demikian? Karena bulan Dzulhijjah ini datang hanya 1 tahun sekali, tidak 2 kali. Oleh karenanya jangan sampai di bulan Dzulhijjah, ya, kita ini kan muslim, jadi harus betul-betul ngerti mana bulan Hijriyah, mana bulan Masehi. Jangan hanya kita menghafalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya, tapi tidak menghafalkan Muharram, Syawal, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kita sampai bulan Dzulhijjah. Jadi kalau dalam bulan Arab itu adalah bulan 12. Nah, apa yang ada di bulan ini? Ulama mengatakan anna syahrul Dzulhijjah syahrun mu'azzamun haramun, bahwasanya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang diagungkan, yang memiliki kehormatan. Wabil hajj, di dalam bulan ini ada momen yang tercantum di dalam rukun Islam kita, yaitu apa? Haji man istata'a ilaihi sabila. Ya, alhamdulillah jamaah haji Lumajang ya barusan ini kurang lebih setengah jam sudah sampai ke Bandara Jeddah dengan selamat. Ya, mudah-mudahan mereka bisa sampai ke hotel juga dalam keadaan selamat, sehat, ya, dijauhkan daripada hal-hal baru nyampe bandara. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala, tidak ada penyakit-penyakit, ya, sehingga mereka bisa menunaikan amal ibadah haji. Kemudian kata ulama, apa momen penting yang perlu kita laksanakan di dalam mendapatkan kebaikan di bulan Dzulhijjah ini? Banyak. Karena dikatakan syahrul mu'azzamah, bulan yang diagungkan, kehormatannya, maufuratun khairatuh, kebaikannya begitu banyak, tustajabu fihi da'awat, doa yang kita panjatkan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Kalaulah kadang-kadang kita sebagai manusia biasa lagi diam-diam lalu ketemu teman-teman, tolong dong isikan pulsa, akhirnya temannya kesian diisi. Padahal Gusti Allah Sang Pencipta lebih senang kalau kita datang kepadanya dengan sholat, bangun tengah malam, minta, walaupun itu urusan paling remeh di dapur seperti garam. Kenapa? Karena kalau kita membiasakan diri kepada Allah, maka kita menjadi hamba yang akan tenang, tidak tamak, tidak rakus, tapi melainkan menjadi hamba yang qanaah. Enggak harus apa yang dimiliki tetangga kita miliki, tidak harus. Tapi yang harus adalah bagaimana kita menjaga ibadah sholat kita. Karena ketika kita meninggal tidak ditanya berapa harta yang berhasil Anda kumpulkan, tidak, tapi berapa sholat
yang berhasil Anda jaga. Karena kalau banyak harta, ya itu menjadi penyebab kita lambat masuk surga. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika mau masuk ketika beliau kaya sama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Kanjeng Nabi, dibilang, "Ya Abdurrahman, kamu adalah manusia yang paling akhir masuk surga." Kaget beliau. Ini Bu Nyainya ini. Nah, istrinya Kanjeng Nabi bilang, kaget. Akhirnya semua hartanya itu dilepas. Pokoknya dia punya usaha itu waktu itu korban dijual rugi. Ya. Ternyata subhanallah, sampai dijual rugi itu tidak. Dijual rugi itu berarti biar supaya tidak banyak untung. Tapi ternyata subhanallah, Allah kasih dia kekayaan kembali. Bingung dia. Akhirnya ya sudah, ya, duitnya itu, hartanya itu dibuat manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Harta yang halal itu akan diperhitungkan oleh Allah. Dapat 100 dari mana? Dapat 200 dari mana? Panjenengan ngambil dari lahannya orang atau tidak? Wa haramuhu iqab. Haramnya harta yang kita dapat akan mendapatkan sanksi. Iya, kita tidak ada yang melihat, tapi Gusti Allah Maha melihat. Contohnya kita diberi peringatan oleh Allah lewat CCTV. Oh, satu gedung ini bisa kelihatan dengan adanya CCTV. Lah, Gusti Allah apakah tidak punya CCTV yang lebih canggih? Punya. Makanya di sini katanya ulama, yuk mumpung bulan Dzulhijjah ini ada promo besar tentang pahala, jangan sampai kita lewatkan Dzulhijjah ini tidak mendapatkan pahala. Katanya apa? Ya, jangan sampai panjenengan di awal-awal Dzulhijjah tidak mengisi dengan ibadah. Ya. Kemudian apa di antara lain yang perlu kita isi? Katanya ma min ayyam afdal indallah wal amal fihi ahab ila Allah taala min hadhihi ayyam al-ashr. Tidaklah ada hari paling utama di sisi Allah dan tidaklah ada amalan ya di bihina ya pada hari-hari tersebut ahab ila Allah, paling Allah suka min hadhihi ayyam daripada pekerjaan yang kita amalkan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Terus amalannya apa Ustaz? Fa'akhiru, perbanyak fihinna di pada hari-hari 10 ini. Sekarang kita pada hari ke-1, besok hari kedua daripada bulan Dzulhijjah. Apa yang diperbanyak? At-tahlil wa takbir. Bukan berarti tahlil kita bikin tahlilan. Lah, akan tapi ya kita sampai santai-santai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak harus keras. Yang penting kita mendapatkan kenyamanan di dalam hati. Ya, la ilaha illallah. Anaknya diajak, orang tuanya diajak buat takbir, Allah Akbar. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Fa innaha ayyamut tahlil wa takbir wa dzikrillah azza wa jalla. Dan zikir kepada Allah. Ustaz, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar itu ternyata panjang. Pengennya yang pendek-pendek aja. Ya sudah, salat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paling tidak sehari 1000 ya. 1000 sedikit sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan dikatakan sampai dikatakan oleh ulama ya, termasuk orang yang berhasil ya membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad 400 setelah sholat Isya, itu termasuk katanya sholawat pohon uang. Kenapa demikian? Karena memang satu-satu pintu yang akan menjadi akses kita di ACC itu adalah lewat Rasulullah ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemudian banyak doa ya, karena jangan sampai tiada hari di dalam 10 hari ini kita memperbanyak doa, khususnya anak cucu. Sekarang saja luar biasa
na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang maksiat dibilang bukan maksiat, ya. Apalagi nanti anak cucu kita lebih parah lagi, karena sejatinya masa-masa yang akan datang tidak mungkin lebih baik daripada masa kita, ya. Tentu akan lebih buruk. Oleh karena kita harus jaga anak kita kemana? Pondok pesantren, majelis taklim, ya, madrasah diniyah. Mereka harus ngaji. Panjenengan itu menjadi apa? Mendapatkan tantangan tentang bagaimana panjenengan bisa merawat anak-anak panjenengan. Kemudian di 10 hari ini jangan sampai juga kita tidak membaca daripada zikir yang disampaikan oleh ulama. Karena dikatakan, ya, zikir-zikir tersebut banyak faedahnya. Apa itu? La ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Ya, mari sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah adadal layali wadduhur. Sama-sama nggih. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada adha'afil ujur, la ilaha illallah adada adha'afil ujur, la ilaha illallah adadal qadri wal maqar, la ilaha illallah adadal qadri wal maqar, la ilaha illallah adada awraqis syajar, la ilaha illallah adada awraqis syajar, la ilaha illallah adada sya'ri wal wabar, la ilaha illallah adada sya'ri wal wabar, la ilaha illallah adada ramli wal hajar, la ilaha illallah adada ramli wal hajar, la ilaha illallah adada zahri wal thamar, la ilaha illallah adada zahri wal thamar, la ilaha illallah adada anfasil bashar, la ilaha illallah adada anfasil bashar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun, la ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun, la ilaha illallah ta'ala amma yushrikun, la ilaha illallah ta'ala amma yushrikun, la ilaha illallah khairun mimma yajma'un, la ilaha illallah khairun mimma yajma'un, la ilaha illallah bil laili idza as'as, la ilaha illallah bil laili idza as'as.
لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البراضي والصخور لا إله إلا الله عدد الرياح في البراضي والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemudahan untuk membaca amalan yang barusan kita baca bersama. Karena tadi yang di awal ya dianjurkan untuk memperbanyak bacaan tahlil. Ya, jadi ini tahlil yang dikombinasikan dengan doa-doa. Ya, maka bagi panjenengan yang penasaran bacaannya, tulisannya, bisa tanya ke Bunyai ya, Bunyai. Nanti biar dituliskan, difotokopi, ya, yang kenceng ya dibaca, ya bisa sambil bertani, sambil ngelipet, ya dibaca, tidak masalah. Yang penting kita mendapatkan pahala karena Allah memiliki rahmat yang luas. Jangan sampai kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al awsilatan qabla thawaba ma qara'na min al-Qur'an al-azim. Amin qulna min qawli la ilaha illallah wa subhanallah bihamdihi. Wassallallahu alaihi wasallam ya dzal majlis mubarak hadiyatan wa asilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamila barakatan syamila sadaqatan mutaqabbalah. نقدم ذلك إلى حضرة أبيك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه والأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين ولا آل كل أصحاب القرب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رب حضرة من اجتمعناها ونبي سبابه وتعالى لأجله خصوصا في عمل قليب وأصولهم وبردسين أجمعين أن اللهم أصولهم وبردسين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين عامة وخصوصا لمن لا زائر له ولا ذاكر له وعمل جميع بالرحمة والرضوان وأسكن وإياهم فسيح جميع حمدنا من إذا سر أو إذا استعين عنه اللهم اجبر نسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا والإسلام لمن جمد ربنا ضررنا ألا تهن الله في غفر ولا تأخرنا على غير وجل غير كلامنا من الدنيا ننتهي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما عندنا عليها فمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مدينة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم الناصر ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فرد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jisi Rasulul Fatihah.